Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 20 November 2020. Mari kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau menciptakan kami dengan penuh kasih dan menuntun kami dengan penuh kesabaran. Karena kami sering memberontak sebagai manusia. Kami sering menganggap Engkau tidak ada. Maka kesabaran sebagai manusia tentu terbatas. Hari ini kami mendengar Yesus mengamuk, marah. Dengan tegas mendidik kami. Marah edukasional. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya kami bisa melihat, mau mendengar, dan melakukan yang terbaik bagi kami. Mengikuti kehendak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam, kepala, dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kita pergi ke rumah orang-orang di Singapura, siapapun mereka dan siapapun kita, maka kita melepaskan sepatu dan taruh di depan rumah mereka. Ini sebuah kebiasaan. Namun ada satu orang yang datang ke sana, dia tidak mau buka sepatunya. Tentu ini menjadi persoalan. Saudara, kalau kita pergi ke rumah Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan? Satu, kita punya motivasi ingin berdoa. Maka kemudian kita datang ke sana secara khusyuk, duduk, berdoa, mendengarkan semua yang dikhotbahkan pastor, dan menikmati Ekaristi. Namun kadang ada beberapa orang yang ribut di dalam gereja. Ngomong sendiri. Lalu bagaimana perasaan kita? Terganggu. Satu kali mungkin kita diam. Dua kali kita diam. Tapi ketiga kali kita langsung menegur. Dan itu saya kira kritik-kritik membangun sebagai makhluk sosial. Yesus tahu dan sadar bahwa umat Israel itu adalah orang yang taat kepada tata aturan agama. Di mana pada hari Sabat mereka sibuk meninggalkan semua pekerjaan dan membaca kitab Taurat. Ini positif. Namun ternyata di balik itu ada sekelompok orang yang memanfaatkan orang-orang yang hidup atau datang ke tempat berdoa. Berbisnis terselubung. Jual ini, jual itu, sehingga tempat ibadat itu, tempat berdoa itu menjadi tempat yang ramai. Bagaimana bisa datang berdoa? Semuanya teriak-teriak jualan. Diskon 10%.
Ini loh, sayang anak, sayang anak. Oh, jangan lupa untuk oma ini gantinya gigi palsu, yaitu obat apa? Permen karet. Nah, ada saja macam-macam bisnis. Nah, bagaimana orang mengkritisinya? Yesus mengkritisi, marah dia. Sesabar-sabarnya orang melihat perilaku dan kelakuan mereka yang mencari untung pribadi, tidak pernah merepotkan dengan yang berkaitan dengan ibadat atau ritual dan sebagainya, pokoknya dapat duit. Maka Yesus marah. Ada batas. Nah, saudaraku terkasih, kita perlu merefleksikan, jangan kita terus menginjak. Dikasih hati minta jantung. Refleksi diri, lihat. Tuhan itu menciptakan kita. Lalu kalau kita tidak pernah mau datang pada Dia, Tuhan diam saja. Tapi pada waktunya baru terbirit-birit kita dibuatnya. Makanya dengan peristiwa rumah ibadat ini kita diingatkan bahwa berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Pergilah ke gereja, pergilah ke tempat doa pada waktu berdoa. Tapi pulang-pulang bukan untuk merusak lagi, berteriak-teriak, mencemoohkan orang lain. Kita memuji Tuhan dalam sukacita. Semoga apa yang dikatakan dalam Injil pada hari ini, di mana Yesus mengusir semua pedagang, mengkritisi perilaku dan sikap kita berkaitan dengan Tuhan, di mana kita tidak anggap Tuhan ada. Kita sadari. Dan semoga dengan kesadaran ini kita berubah, kita bertumbuh, kita berkembang, kita mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menegur kami dalam kehidupan kami bersama. Melalui kritik-kritik yang membangun, walaupun kadang-kadang kami sakit hati, tidak terima ditegur. Ajarlah kami untuk belajar rendah hati, tahu diri, tahu aturan. Sehingga hidup kami mengalami damai sejahtera bersama-sama dengan semua saudara yang Kau utus kepada kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.